punya dekor yang agak beda nih. Dekor yang sangat istimewa hari ini. Teman-teman lihat nggak di belakang nih? Di belakang kami ini ada satu. Nah ini Sandra yang tahu, aku jelasin. Kenapa nih Sandra kita punya dekor seperti ini? Ya, karena ini ada hubungannya dengan situs kuno sabda.org ini, Bu. Ya. Ini merupakan timeline dari perkembangan dari sejarah Alkitab dari tahun-tahun masa ke masa, yang dimulai dari Alkitab Ruil itu, Bu, yang paling menjadi dasar sejarah Alkitab di Indonesia itu mulai dari 1600. Ya, tepatnya 1629 ya. Lalu terus berkembang sampai ke yang terbaru ini. Jadi teman-teman bisa lihat nggak ini? 1600, 1700, 1800, 1900 dan 2000. Wow, luar biasa. Ini merepresentasikan seluruh sejarah Alkitab di Indonesia. Iya, betul, Bu. Wow. Benar-benar perkembangan dari awal dan juga dari berbagai macam versi, Bu. Tidak hanya Ruil, tapi juga ada dari Glorious, ada Van Hessel, ada 4, ada juga Leidecker yang paling saya sering temui ini waktu mengajarkan kuno. Terus juga ada Kesbury, Rolf Scott, Ende, dan masih banyak lainnya. Dan ini juga ada salah satu yang sabda terjemahkan juga AYT, Bu. Iya, apa itu singkatannya? Kitab yang terbuka, Bu. Iya, kitab yang terbuka. Jadi sampai 2000. Kalau sejarah mungkin yang baru familiar mungkin setelah 1900 nih ya. Ya. Ada Ende mungkin banyak nggak tahu juga. Ada Shelber, Shelber tahu. TB, bahasa Indonesia sehari-hari, firman Allah yang hidup, dan masih banyak lagi. Iya. Nah, teman-teman, tapi ini kuno ya. Iya. Artinya yang dulu-dulu nih. Iya. Jadi yang baru-baru kita nggak bahas nih. Penting sih, Bu, tapi tetap ya ada fokusnya. Ya, supaya melihat ini keseluruhan. Wow, ini timeline yang sangat indah sekali, sangat bagus. Ini dicetak sendiri ya? Maksudnya ini MMT-nya cetak sendiri. MMT-nya dicetak sendiri. Iya. Oke, Sandra, kita ingin tahu lebih banyak nih ya, karena ini sangat menarik sekali, terutama untuk kita nih orang Indonesia yang kadang kurang menghargai sejarah nih. Kali ini teman-teman harus benar-benar belajar untuk menghargai sejarah nih. Seperti tadi kata Sandra ya, ini sejarah dari zaman ke zaman untuk Alkitab. Ya, jadi bukan hanya sejarah Indonesia saja, tapi sejarah Alkitab pun ada. Iya. Oke, jadi kita akan membahas situs kuno sabda.org atau situs kuno. Ya. Nah, kuno ini adalah kuno Alkitab. Ya, Alkitab kuno yang lama-lama gitu ya. Iya. Oke. Nah, situs ini situs yang sudah dibuat cukup lama, Sabda? Sebenarnya kalau situsnya sendiri itu baru 2 tahun. Ya. Tapi untuk kolek datanya itu sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Sudah lama sekali. Iya, mengumpulkan ini nggak gampang pastinya ya. Sangat susah pastinya. Ya. Dan sebenarnya sebelum di situs kuno ini sudah ada di situs alkitab.sabda.org. Kalau bisa dilihat di bagian studinya, kalau diklik kan ada pilihannya, bahasa Inggris, ada kuno salah satunya. Bisa dilihat di situ. Jadi secara penggunaan sebenarnya sudah lama, ya, kan? Sudah lama. Tapi situs ini baru 2 tahun usianya. Iya, betul. Iya, dan hari ini kita bisa lihat semua situs ini. Situsnya bagus banget, gitu ya. Salah satu situs terbaik nih saat ini di Sabda ya. Jadi teman-teman harus cepat-cepat pergi ke sana karena sangat bagus sekali. Oke, Sandra mau tahu lebih banyak sih. Apa tujuannya sebenarnya Sabda membuat situs kuno di Sabda.org? Karena ini sejarah itu kan sangat luar biasa ya, Bu. Kan sayang sekali kalau misalnya bahan-bahannya itu hanya dibiarkan saja. Nah, dengan kita kumpulkan, Sabda kumpulkan, lalu kita perkenalkan ke masyarakat Kristen supaya mereka juga mengenal bahan-bahan yang sudah tersedia itu apa aja dan perkembangannya dari masa ke masa itu seperti apa. Nah, dan juga bisa memperkaya juga masyarakat Kristen dengan adanya bahan-bahan ini, mempelajari lebih dalam lagi.
Iya. Ini kalau orang awam, orang biasa gitu, kira-kira ada gunanya nggak, apa namanya, melihat situs kuno titik-sabda.org ini? Tentunya ada gunanya sih Bu, karena kalau Alkitab kuno itu kan sebenarnya dia itu sebagai fondasi Alkitab yang ada sekarang. Betul. Kalau nggak ada dulu, nggak ada yang sekarang ya. Iya betul Bu. Jadinya bisa sebagai pembanding juga. Apalagi kan Alkitab kuno itu waktu kemarin saya mengajarkan itu banyak banget dari berbagai bahasa daerah dan juga bahasa asing, itu kan bisa lebih apa ya, kita masyarakat umum pun bisa belajar bahasanya waktu itu seperti apa sih. Ya, itu. Walaupun kadang-kadang ada yang nggak terbaca ya. Iya betul. Bahasanya masih kuno sekali. Nah, nih secara umum nih, apa sebenarnya kepentingan dari situs kuno ini? Ya, ada 3 kepentingan sih Bu. Yang pertama itu untuk orang-orang yang akademis atau pelajar, mereka itu sangat akan terbantu dengan adanya sumber bahan seperti ini, karena bahan-bahan ini kan bisa dibilang akan langka dan susah, jarang sekali orang bisa menemukan bahan-bahan unik dari kuno-kuno ini. Nah, tentunya untuk orang-orang yang kuliah di sekolah teologi itu pastinya akan membutuhkan hal-hal seperti ini. Terutama dosennya. Iya betul. Untuk mengajar kan harus butuh banyak referensi. Nah, ini pasti akan sangat terbantu. Untuk masyarakat umum sendiri, seperti yang sempat tadi saya bilang, mereka juga pastinya akan belajar lebih banyak sejarahnya Alkitab di Indonesia itu seperti apa, terus lebih memperkaya dalam bahasa, dan juga apa ya, supaya masyarakat bisa belajar menghargai tuntunan Tuhan itu seperti apa, sampai bisa membawa firman-Nya itu dan menyebarkan ke masing-masing daerah itu seperti apa, itu kan ada di bagian situs kuno ini. Dan juga untuk secara pribadi sendiri, saya kemarin ketika mengerjakan itu juga sangat terberkati Bu, karena dengan bahan-bahan ini saya yang tidak tahu jadi tahu. Walaupun memang tidak bisa belajar secara utuh, tapi paling tidak saya mulai mengenal, wah ternyata ragamnya bahasa itu seperti apa. Bahkan saya baru tahu kalau masing-masing suku pun punya aksara sendiri-sendiri, tidak hanya aksara Jawa. Itu benar-benar luar biasa Bu. Kekayaan yang luar biasa. Nah teman-teman, banyak dari kita mungkin tidak tahu ya bahwa Alkitab di Indonesia itu sudah dari tahun 1600 nih, bayangkan ya. Jadi sebenarnya sejak zaman dulu itu firman Tuhan sudah tersebar. Kayak tadi Sandra bilang ya, Tuhan sudah bekerja luar biasa sejak nenek moyang kita dulu gitu ya. Dan itu sudah tersedia dan sampai sekarang luar biasa. Iya. Nah teman-teman semuanya, kita akan tanya lebih lanjut ya ke Sandra. Jadi menurut Sandra nih, karena sekarang sudah terlibat ya dalam pembuatan dan juga pemprosesan bahan-bahan ini. Nah dalam pembuatan ini Sandra terlibat ngapain gitu? Mungkin banyak teman lihat ini kayak museum nih. Wah, apakah Sandra termasuk orang yang bekerja di tempat museum gitu ya? Gimana caranya mengerjakan ini? Bisa diceritakan ke teman-teman? Iya, saya membantu di divisi IDS untuk mengkategorikan bahan-bahan kuno ini. Saya bilang bahan-bahan kuno karena tidak hanya Alkitab saja Bu, tapi ada bahan-bahan lain juga yang mendukung. Nah, untuk yang sementara yang sudah ada di situs itu ada Alkitab, itu baik perjanjian baru, perjanjian lama, maupun yang utuh perjanjian baru dan lama, ataupun ada juga yang potongan Bu. Ya, yang potongan Alkitab biasanya paling sering saya temukan dulu itu Kejadian 1. Itu dari beragam bahasa, ada yang bahasa Jawa, ada yang bahasa Sunda. Hanya Kejadian 1 aja? Hanya ada beberapa potongan, atau kalau enggak potongan Alkitab misalnya hanya kitab Lukas, seperti itu. Injil mungkin paling sering kali Lukas, paling sering. Nah itu saya membantu untuk mengkategorikannya. Ya, mungkin teman-teman pengen tahu contohnya kayak apa sih? Boleh kita sambil lihat ke situsnya, ya, supaya ada gambaran juga. Ini aja nih ya. Timelinenya ini kalau teman-teman
mungkin wah pengen punya nih, punya gambaran ya, dan juga pengen sering melihat dan melihat satu persatu, datang aja ke situs kuno.sabda.org, ada gambarnya. Iya. Nah, bisa kita lihat ke bagian bukunya. Nah, ini salah satu contoh kita lihat dulu ya. Oh, ini kan ada 3 kategori. Iya, ini 3 kategorinya. Ini untuk Alkitab sendiri itu sudah ada sekitar 300 lebih. 300 lebih? Iya, 300 wow. lebih naskah, baik yang utuh ataupun yang potongan. Kamu sendiri ada 140 lebih, dan juga untuk buku pengajaran saat ini ada 70 lebih. Dan ini masih akan bertambah lagi. Masih akan bertambah? Iya, karena yang proses kedua ini masih dalam pemrosesan image, karena tidak gampang untuk untuk hasilnya seperti ini. Wow, teman-teman di rumah percaya nggak nih bahwa sejak tahun sekian sampai sekian nih, tahun berapa nih paling terakhir? Tahun 2020 itu ada 300 lebih Alkitab kuno. Wow, termasuk kamus. Iya. Jadi orang Indonesia tuh dulu udah pintar-pintar ya, punya kamus dari tahun berapa? Kita semua nenek moyang kita aja nggak tahu nih tahun berapa lahir, tapi ya jelas luar biasa. Kita sambil lihat dulu ke salah satunya yang di menu Alkitab. Ya. Nah, seperti ini Bu tampilannya image. Jadi saya membantu untuk yang tadinya file PDF. Ya. Itu kan harus melalui proses image untuk bisa ditampilkan seperti ini. Ya. Nah, jadi yang dikerjakan itu digital ya. Iya, digital. Bukan pegang Alkitab cetak, enggak. Iya, Alkitab cetak ada di museum semua, enggak boleh dipegang ya. Tapi Sandra mengerjakan PDF-nya atau foto dari Alkitab ini. Nah, ya. seperti ini tampilannya. Ya, teman-teman di rumah bisa lihat nggak nih? Bisa sambil mungkin ke situsnya langsung. Sambil langsung ke situsnya kuno.sabda.org. Wow, ini kalau yang senang sejarah nih cantik banget gitu ya. Iya, sangat bagus banget. Mungkin bisa dibukakan salah satunya untuk teknis. Tampilkan di sini. Nah, ini tapi masih lebih. Nah, seperti ini Bu. Wow. Jadi, per halaman ada fotonya. Iya, per halaman. Nah, nih kan masih bahasa kuno. Ya, Evangelin itu Injil, buku Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Wah. Iya, sangat menarik kan Bu. Wah, menarik banget. Iya. Ini Iya. bahasa Belanda ya? Iya. Sebagian. Ini bahasa Belanda. Ya. Oke, teman-teman yang masih bisa bahasa Belanda, wah Pak, pasti tertarik sekali melihat ini. Oke. Ya. Oke, kita sekalian jalan-jalan ya. Sandra akan kasih tour ke kita nih untuk situs ini. Oke, ada apa lagi nih di situs ini? Nah, untuk yang di luarnya itu, yang di bagian ini ada kamus, contohnya bisa dilihat juga. Nah, ini kan ada vocabulary, ada grammarnya, itu kita bisa belajar dari sini. Juga ada yang modelnya buku pujian, tapi yang dibandingkan mungkin kayak di Glotbook. Iya, jadi yang satu bahasa A, yang satunya bahasa A. Ya, teman-teman tahu di Glot ya, atau Diaglot, itu dua bahasa yang dijejerkan untuk dibandingkan. Ya. Nah, seperti ini buku vocabulary ya. Iya. Oke, lanjut ke yang buku pengajaran. Nah, ini buku pengajaran ini lebih kompleks Bu. Ada yang kisah tentang pilgrim atau perjalanan berziarah, juga ada yang cerita tentang kebudayaan, ada tentang binatangnya juga saya pernah menemukan. Terus ada juga buku-buku lainnya, buku kidung juga ada, atau history sejarah dari Jawa. Iya, history ini salah satunya. Iya. Ada mapnya juga, ada petanya. Iya, disediakan biasanya ada lembaran mapnya satu gitu Bu. Masih loading. Ya, History of Java.
ini pun ada Oh, 3 volume. Iya, 3 volume. Ini Ya. kan volume 2 volume, ada yang 3 volume. Ya. Dan ya macam-macam bukunya. Wow. Kaya sekali. Wow. Ini teman-teman yang belajar sejarah nih, wow, pasti Nah, sangat senang sekali ya di gambar-gambar gambarnya. juga. Iya. Wow. Apalagi yang ada di situs ini? Nah, kita sudah 3 kategori yang besar tadi. Kita akan jalan-jalan juga ke menu yang di atasnya. Kalau misalnya teman-teman sudah tahu nih, sudah udah menentukan mau cari buku apa yang sekiranya ada di Kuno, bisa langsung ke bagian menu pencarian. Oh ya, kalau sudah tahu buku yang dicari. Iya. Ya, ini tadi aku lihat ada range waktu ya. Iya, Tahun. betul. Jadi Ini kalau mencari Alkitab tahun kian gitu, tinggal iya klik di situ. betul. Untuk mempermudah pengguna juga sih. Kalau misalnya kira-kira butuh tahun berapa, bisa langsung pencarian lewat tahun. Atau kalau misalnya teman-teman butuh mencari lewat bahasa, misalnya bahasa Alfuro atau Aluna atau misalnya Batak atau apa, bisa langsung Langsung cari pilih lewat. bahasa. Iya, pilih bahasa. Wow, ada berapa bahasa nih? Banyak banget. Iya, ada 20 lebih, Bu. Wow. Iya, 30 lebih Iya, nih. 30 lebih. Nah, ada bahasa Makassar, Malay kuno, ada Nederlands, Iya. ada Ngaju. Jadi campur semua ya. Iya, Ada campur bahasa semua. Indonesia? Ada. Ada, Bahasa tapi Indonesia, masih bahasa Inggris. Iya. tapi kebanyakan lebih ke bahasa Indonesia kuno yang masih pakai DJ. Oke. Ya, Ini yang Indonesia lama. kuno. Ada Nias. Nih, lihat ini semua suku-suku yang dari dulu sudah dijamah oleh firman Tuhan. Luar biasa. Iya, betul. Iya. Wow, kaya banget. Teman-teman, ayo kunjungin situs kuno.sabda.org. Dan ini situs akan nanti terus menambah bahannya juga Iya. ya. Tadi Selama masih ada bahan Ya. kuno yang kita temukan, tentunya akan terus ditambah. Terus Dan ditambah. yang sudah ada ini masih proses juga sudah ada sebenarnya. Ya, Ini masih yang belum proses. masuk. Iya, Ya. betul. Jadi butuh proses yang lama? Susah. Ya, agak lama sih, karena untuk memproses image-nya itu nggak mudah. Ya. Harus menemukan cara yang tepat. Ya. Nah, ini juga untuk menu kategori kan ke bagian yang 3 tadi. Ya. Lalu ada juga yang situs terkait ini, Bu. Ya. Nah, ini keluarga besar dari situs kuno. Selain Ya. kuno itu mereka saling terkait. Ya. Jadi ada sejarah.co, ada situs sejarah.sabda.org, Ya. ada Alkitab Mobi, suku, dan juga bakat. Nah, yang paling utama itu adalah di Alkitab Sabda. Iya. Karena asal muasalnya kan kuno juga sebenarnya awalnya dari di Alkitab Sabda. Sudah ada di situ Iya. ya. Yang tadi Sandra bilang udah 10 tahun Iya, sudah betul. sudah diproses. Wow. Iya. Karena kalau masuk ke situs Alkitab Sabda akan sangat berat, Bu, karena ini semuanya image. Nah, sedangkan Ya. yang di kuno ini dalam bentuk teks. Iya. Oke. Ya. Wow. Luar biasa, teman-teman. Pasti akan sangat terkagum-kagum dan melihat apa yang Tuhan sudah kerjakan di Indonesia ya. Ya. Nah, Sandra, tadi kamu spill sedikit tentang tantangan. Nah, tantangan terbesar apa untuk bukan hanya kamu ya, tapi Iya. seluruh tim Sabda yang mengerjakan situs kuno ini. Kira-kira tantangan terbesar apa? Kalau dari teman-teman teknis nih, itu mereka harus bisa memikirkan cara navigasi yang tepat agar situs ini bisa efektif dan efisien. Ya. Dan selain itu juga tantangan yang kedua itu harus kedepannya masih dipikirkan, ini masih proses, karena image itu kalau banyak itu kan akan jadi berat. Nah, mereka harus memikirkan bagaimana caranya supaya situs ini tetap ringan dengan memuat sekian banyak gambar itu, Bu. Iya, ini setiap Alkitab semua halaman difoto. Iya, betul. Iya, karena nggak mungkin ditulis. Capek, Bu. Bukan hanya capek karena ada banyak huruf-huruf yang Iya, mungkin yang di asing. alfabet nggak ada. Iya, betul. Iya. Nah, juga tantangan itu juga
bagaimana bisa memanage supaya ini rapi, karena sebagai perpustakaan digital itu kan harus dalam susunan yang rapi supaya mempermudah pengguna juga. Nah, seperti yang tadi sempat saya spill juga, waktu proses image itu nggak gampang Bu. Jadi ketika file PDF-nya sebenarnya bagus, tapi ketika akan diproses untuk menjadi image yang ada di situs, itu kadang hasilnya akan hitam, buram, atau agak membayang. Nah, seperti ini. Jadi memang harus pernah berapa kali proses diulang supaya mendapatkan hasil yang masih jelas. Nah, untuk dari saya sendiri agak kesulitannya karena memang ini kan kuno dan bahasanya itu kaya sekali dan kuno sekali. Ada bahasa-bahasa yang sama sekali tidak terbaca. Saya angkat-angkat. Ya, misalnya jadi memproses tapi nggak ngerti apa itu. Dan itu sempat agak kesulitan di situ dan butuh memahami juga karena masih asing dengan segudang kekayaan histori kuno ini. Misalkan saja di bahasa aksara Jawa sendiri itu ternyata ada yang bahasa aksara Jawi yang paling kunonya dari aksara Jawa. Jadi kuno-kuno banget. Iya. Nah, dan juga ada juga yang bentuknya seperti simbol Bu, seperti yang saya ingat itu di Batak Toba itu masih bentuknya simbol. Nah, itu benar-benar tantangan yang luar biasa. Tapi untungnya ada keterangan-keterangan yang mendukung. Nah, ini kalau teman-teman bisa lihat ini simbol-simbol ini. Kalau ini bahasa ini? Iya, ini Alkitab. Kalau misalnya teman-teman mungkin ada yang paham, mungkin bisa bantu. Nah ini, tapi disitulah menariknya Bu. Saya justru malah jadi wah keren gitu, jadi sangat tertarik di kuno ini. Wow, luar biasa. Kalau masih ada orang yang menyimpan ini tuh, aduh, sangat berat untuk anak cucu kemudian. Iya. Well, tadi Sandra sudah ceritakan ya kesulitan dari mengerjakan ini. Nah, kalau boleh tahu nih, apakah situs ini bisa dipakai untuk studi? Oh, sangat bisa Bu. Oh bisa? Iya. Nggak ngerti tuh bahasanya, kuno-kuno. Nah, ini tapi kan kita memiliki keluarga situs yang tadi saya sempat sebutkan itu. Nah, di sini kita bisa membandingkan. Nah, ini termasuk salah satu spill lagi nih Bu. Salah satu yang rencana yang untuk pengembangan situs ini untuk menjadi pembanding tapi per gambar. Jadi misalnya kejadian halaman 1 dengan kejadian halaman 1 tapi beda bahasa. Nah, di kuno sendiri ini kan juga bisa. Nah, ini ini sudah digital ya? Iya, ini sudah bukan foto lagi. Iya. Wow. Ini teman-teman, saya nggak tahu bisa kelihatan dari sana nggak nih. Ini di Alkitab Sabda ini kan ya? Iya, saya sangat familiar dengan situs ini dan ada kata kuno. Jadi kalau saudara klik di situ, semua kuno akan keluar. Iya. Ini daftarnya. Jadi ini semua Alkitab sudah ada digitalnya. Iya, digital text. Sedangkan yang di situs kuno kan dalam bentuk gambar. Iya. Nah, ini kan bisa, ini sudah masuk ini juga gambarnya. Ini bisa untuk studi pembanding kata, studi pembanding ayat juga, atau per pasal kalau mau. Iya, wow. Nah, ini ada yang aksara ini. Kalau teman-teman masih ada yang bisa. Iya, wow. Ya, ini aksara Jawa kuno banget gitu ya. Nah, ini yang menarik nih. Ini sudah ada kitab kuno yang sudah didigitalkan. Nih, kalau boleh tahu nih, siapa saja yang maksudnya itu kan susah tuh, ya? Apakah diketik semua gitu ya? Jadi siapa saja yang sudah terlibat mengerjakan ini? Nah, ini teman-teman kita yang sudah mensukseskan. Yang tentunya ada Mas Hadi, Julius, dan juga ada Andi sebagai tim ITS developernya. Ada Aldo juga yang terbaru. Terus ada Pinkan juga dulu juga membantu. Nah, yang ada Mbak Eli,
Mas Daniel, Abednego, ada Mbak Ani dan kawan-kawan yang lain. Ini yang mengerjakan dari awal Bu, yang dari yang pengetikan itu iya, yang dari 20-an. Jadi ini tim baru. Ya, ini tim baru. Ini yang tim ini yang lama yang dulu. Kira-kira 20 tahun yang lalu. Iya. Mengerjakan pengetikan bahasa kuno nih. Wow, luar biasa. Nah, ini kedepannya gimana nih Sandra? Ini karena waktu sudah sangat mepet sekali. Kedepannya ada rencana pengembangan apa nih? Nah, tadi kan saya sudah sempat spill dikit Bu, akan membuat pembanding per halaman. Iya, tablet tapi bentuk gambar. Ya. Terus juga rencananya itu ingin membuat yang kan tadi ada yang bahasa kuno yang susah dibaca itu. Ya. Nah, untuk mempermudah itu ingin memberi tanda per pasal. Nah, itu kan supaya juga membantu untuk studi katanya, studi bahasanya, dan juga rencananya untuk di bagian ini Bu, untuk di gambar ini akan bisa diklik. Kalau sebentar lagi belum. Saat ini kan belum bisa diklik nih masing-masing. Tapi rencana ke depan akan bisa diklik dan mengarah ke bukunya. Iya. Ya, luar biasa. Ya, kita doakan ya teman-teman supaya tim Sabda bisa mengerjakan ini dan masih banyak pengembangan lain mestinya yang akan dikerjakan. Jadi sering-sering berkunjung ke situs kuno.sabda.org, mungkin ada tambahan, ada pembaruan, ada update, bukan hanya update bahan tapi juga update teknis gitu ya. Iya, karena tadi dikatakan programmernya juga masih susah nih untuk bagaimana menata dan segala macam supaya mempermudah pengguna menggunakannya. Nah, teman-teman yang ada di STT nih, khususnya S3, kalau S1 mungkin nggak terlalu butuh, tapi S2 dan S3 untuk bahasa, khususnya untuk Alkitab, wow, ini akan sangat berguna sekali. Iya, sangat menolong sebagai referensi untuk mengajar juga. Ya, oke. Sayang sekali waktunya sudah habis nih, tapi kita akan lihat sedikit nih apakah ada teman-teman yang memberi respons untuk acara hari ini. Nah, ini ada dari Ibu Deborah Wisnu. Puji Tuhan, firman-Nya dipastikan sampai kepada manusia dalam segala abad. Betul sekali ya, sangat betul sekali. Nah, ini dari Ibu Titi, keren, situs kuno menjadi pintu untuk menambah literasi kita seputar Alkitab. Setuju? Iya, setuju. Setuju banget Ibu Titi. Nah, ini ada dari Saudara Vindi, setelah belajar suku, kali ini belajar tentang sejarah, jadi penasaran unboxing berikutnya akan membahas apa lagi ya? Oh, banyak lagi yang akan dibahas gitu ya. Ya, ini dari Pak Martin. Selamat malam Pak Martin, salam sehat, sehat selalu Pak. Iya, nih teman-teman mungkin masih terkagum-kagum sampai nggak ada yang tanya. Masih mencoba mengerti ya, ini situs kok ada situs atau seperti mungkin ini. sibuk menelaah bahasanya. Mungkin lagi ini nih, lagi berselancar ke situs ini. Ya, silakan sampai malam boleh. Dan kita akan terus memberikan pengembangan untuk situs ini. Doakan supaya semakin banyak dan juga bermanfaat, khususnya untuk para S3 mahasiswa S3 yang melakukan penyelidikan, melakukan pendalaman terhadap perkembangan sejarah Alkitab di Indonesia. Sangat welcome sekali karena situs ini pasti akan sangat berguna. Bagi teman-teman yang nggak tahu bahwa kita punya segini banyak Alkitab, mari kita berkagum-kagum pada Tuhan yang luar biasa ya. Iya. Oke, terima kasih banyak Sandra. Sayang waktunya sudah habis, tapi kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang, khususnya minggu depan. Nah, minggu depan ini udah masuk November nih. Apa yang akan terjadi di November? November itu teman dekatnya Desember. Natal. Nah, sepanjang bulan November nanti kita akan banyak sekali membahas tentang Natal. Kita akan mengupas produk-produk yang berhubungan dengan Natal yang disediakan oleh Yayasan Lembaga Sabda, gitu ya. Jadi silakan minggu depan teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang bahan-bahan apa saja yang tersedia untuk Natal, silakan bergabung dengan kami. Oke? Terima kasih banyak. Kita akan tutup. Saya ingin minta Sandra untuk tutup dalam doa. Dan kita semuanya ikut mendukung dalam doa di rumah, terkhusus untuk perkembangan dari situs kuno .sabda.org. Oke, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk tuntunan-Mu dan penyertaan-Mu kepada kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun teman-teman yang melihat secara online Tuhan.
Saat ini kami juga ingin menyerahkan setiap perkembangan situs kuno ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah melalui situs kuno ini dapat menjadi berkat bagi segala bangsa dan orang-orang yang membutuhkan untuk belajar Alkitab lebih dalam lagi, Tuhan. Saat ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing menyudahi acara ini. Kami tetap butuh tuntunan-Mu dan juga penyertaan-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi dan bye. Sampai ketemu lagi minggu depan.